1121. Jika kamu tidak percaya, apakah kamu mau mencobanya? Amandamu menoleh dan bertanya pada Rikimo, temanmu. Setelah dia keluar, pemuda itu tidak berbicara dengan Rikimo sepanjang waktu. Dia juga tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan sebelum dia keluar. Meski demikian, suasana antara Rikimo dan pria itu masih tetap harmonis. Rikimo berjalan di belakang Amandamu sambil mendorong kursi rodanya. Sambil mendorong, dia pun berkata, Gilson Zan, anak ketiga dari keluarga Zan. Pemuda dari keluarga Zan yang pernah kamu bicarakan sebelumnya. Sebelum datang ke kota R, Rikimo pernah membicarakan dengannya tentang keluarga Zan yang terkenal di kota R. Ya, Rikimo seolah memikirkan sesuatu dan berkata lagi, jika kamu nanti bertemu dengannya, menjauhlah darinya. Wajah Amandamu seketika tampak heran, kenapa? Sikap Rikimo juga tidak seperti takut padanya, jadi bagaimana dia bisa secara khusus menyuruhnya untuk menjauh dari Gilson Zan itu? Istrinya kabur, dia akhir-akhir ini menjadi gila hingga membuat keributan, hal ini membuat keluarga Zan gelisah. Nada suara Rikimo seperti biasa, tetapi setelah mendengarkan dengan seksama, maka dapat terdengar nada bicaranya membawa emosi seolah bahagia di atas penderitaan orang lain yang agak sulit dideteksi. Kata-katamu terdengar seperti seseorang yang kejam. Amandamu mendengus setelah berbicara, istri orang lain kabur. Kenapa kamu seolah bahagia di atas penderitaan orang lain? Rikimo tidak berbicara, ketika akan tiba kembali ke restoran, Rikimo berkata dengan santai, mulutnya terlalu beracun, ini adalah pembalasan untuknya. Amandamu menaikkan sudut mulutnya, kata-katamu seolah merasa mulutmu tidak beracun. Apakah mulutku beracun? Rikimo membungkuk dan mencondongkan kepalanya ke arah Amandamu, mulutku tidak beracun. Jika kamu tidak percaya, apakah kamu mau mencobanya? Amandamu mengulurkan tangan dengan marah dan menepuk kepalanya, seriuslah. Rikimo mencium pipinya sebelum mendorongnya masuk ke dalam restoran. Usai sarapan, Amandamu mengira Rikimo akan pergi keluar. Namun setelah kembali ke kamar, Rikimo dengan antusias mencari sebuah film, apakah kamu mau menonton film? Bukankah kamu harus pergi untuk menyelesaikan pekerjaan? Mengapa harus menemainya di hotel? Kemarin duduk di pesawat begitu lama, jadi sekarang kamu perlu istirahat dengan baik. Rikimo menariknya ke dalam pelukannya dan berencana menonton film dengannya. Amandamu mendorongnya, aku tadi malam sudah istirahat dengan cukup, sekarang kamu bisa pergi. Penerbangan kemarin memang membuatnya agak capek, tapi istirahat semalaman sudah cukup, dia juga bukan seseorang yang terbuat dari lumpur. Rikimo terlihat sedikit khawatir, kemarilah. Itu adalah nada yang tidak bisa ditolak. Amandamu tahu bahwa ia mengkhawatirkannya, dia juga tidak ingin bertengkar dengannya karena hal-hal yang sepele. Tetapi dia juga tidak ingin menunda urusannya. Dia dengan patuh meringkuk ke pelukan Rikimo, mencoba untuk berunding dengannya, Riki, dengarkan aku. Jangan bicara saat menonton film. Rikimo mengulurkan tangan dan dengan lembut menutup mulutnya, memberi isyarat padanya untuk tidak bicara. Pada akhirnya, Amandamu masih tidak bisa menentang Rikimo dan menonton seluruh film dalam pelukannya. Doni juga tidak datang mencari Rikimo. Amandamu baru tahu bahwa ini adalah ide yang sudah dipersiapkan oleh Rikimo. Setelah bangun dari tidur siang, Amandamu pergi ke kamar mandi untuk membasuh mukanya. Saat sedang cuci muka, dia merasakan seseorang sedang memperhatikannya. Ia pun memalingkan kepalanya, dia mendapati bahwa Rikimo sedang bersandar di pintu menatapnya. Rikimo berjalan mendekat dan merapikan rambutnya di telinga yang basah terkena air. Malam ini temani aku untuk pergi ke suatu tempat. Mata Amandamu berbinar, oke, mau kemana? Akhirnya dia mau pergi untuk mengurusi pekerjaan. Rikimo melihatnya terlihat bersemangat, dan tersenyum pergi ke gedung Feitan, akan ada perjamuan malam ini. Amandamu seketika mengerutkan kening, aku tidak membawa gaun. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Rikimo mengulurkan tangan dan mengetuk dengan pelan di antara alisnya. 1122. Jika Rikimo marah, dia bisa melakukan segalanya. Amandamu tahu, jika Rikimo berkata bahwa semua sudah selesai diatur, pasti segalanya sudah diperhatikan dan diatur dengan baik. Malam harinya, Rikimo bahkan memesan makanan secara khusus. Makan dulu,
Makan di perjamuan tidak akan membuatmu kenyang. Ricky Mo menariknya ke meja dan duduk. Amandamu juga tahu, makan di perjamuan seperti ini tidak akan membuatmu kenyang. Setelah duduk, ia bertanya kepada Ricky Mo sambil makan, perjamuan apa? Perjamuan yang membosankan, tapi akan ada banyak orang yang kamu kenal. Mata Ricky Mo berkedip dengan dingin. Amandamu mengangkat kepalanya dan meliriknya, tapi tidak bertanya terlalu banyak. Orang yang dia kenal. Dodi Xie, Kenzo Li, juga orang yang dikenal olehnya. Setelah makan, penata gaya datang untuk menata rambut Amandamu. Saat tiba giliran memakai anting, penata gaya bertanya padanya, anting yang mana yang ingin nyonya pakai. Setelah penata gaya itu berkata, ia mau membantu Amandamu melepas anting-anting dari telinganya. Amandamu dengan cepat mengulurkan tangan dan menghentikannya, jangan dilepas, pakai ini saja. Ini juga bagus, anting bintang ini sangat unik. Penata gaya tersenyum dan menurunkan tangannya. Amandamu melirik ke arah ruang tamu dan tersenyum, suamiku yang memberikannya padaku. Anting itu diberikan kepadanya oleh Ricky Mo sebelum datang ke kota R. Anting berbentuk bintang bertahtakan berlian kecil ini terlihat indah dan unik, sangat cantik, dia juga sangat menyukainya. Dia masih ingat ketika bertanya pada Ricky Mo kenapa tiba-tiba memberinya anting-anting. Ricky Mo menjawab, aku merasa kamu akan terlihat cantik ketika memakai anting ini, jadi aku membelinya. Ketika tiba di gedung Feitian, waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Ketika dia dan Ricky Mo tiba, jamuan makan sudah penuh orang dengan pakaian yang sangat mewah dan cantik, terlihat sangat meriah. Amandamu didorong di kursi roda oleh Ricky Mo, dan Doni berjalan di samping mereka. Begitu mereka masuk, mata orang lain secara bertahap terfokus pada mereka, tidak sedikit yang berbisik. Aku belum pernah mendengar tentang hubungan antara keluarga San dan keluarga Mo. Ricky benar-benar datang ke perjamuan yang diadakan oleh keluarga San. Siapa tahu? Dunia bisnis seperti medan perang, mana ada musuh abadi. Betul juga kata-katamu. Amandamu menatap lurus ke depan, tetapi telinganya tegak, mendengarkan komentar orang lain. Ternyata itu adalah perjamuan yang diadakan oleh keluarga San. Saat ini, sebuah suara terdengar dari kerumunan, Amanda, kita bertemu lagi. Suara yang familiar ini membuat kening Amandamu berkerut, begitu dia mengangkat matanya, dia melihat Eriko Xie yang mendekat ke sini. Hampir seketika, dia merasakan aura dingin dari Ricky Mo yang berada di belakangnya. Ricky, dia menoleh dan memanggil namanya dengan gugup. Meskipun dia tidak ingin bertemu dengan Eriko Xie, tapi dia takut Ricky Mo dan Eriko Xie akan bertengkar. Dia tahu jika Ricky Mo marah, dia bisa melakukan segalanya. Ekspresi pada wajah Ricky Mo agak melambat, dan bertanya dengan lembut, kamu ingin minum apa? Jus semangka. Amandamu juga ingin mengalihkan perhatian Ricky Mo. Tetapi Eriko Xie sudah memutuskan datang ke sini untuk memancing emosi mereka, meskipun Amandamu dan Ricky Mo mengabaikannya, dia tetap berjalan ke sini. Hanya saja, saat dia mengangkat kakinya, seketika jalannya dihentikan oleh seorang pria. Dia mendongak dan memanggilnya, Tuan Muda Ketiga San. Eriko Xie dulu suka bermain hingga ke seluruh penjuru, dia berpartisipasi dalam banyak perjamuan kelas atas di klub, dia juga mendengar bahwa Tuan Muda Ketiga keluarga San sangat kejam dan sombong. Dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Tuan Muda Ketiga San, tetapi dia tidak terlalu menyukai Tuan Muda Ketiga San ini karena dia selalu merasa bahwa Tuan Muda Ketiga San dan Ricky Mo adalah tipe orang yang sama. Dia sangat membenci Ricky Mo, dan bahkan sangat membenci Tuan Muda Ketiga dari keluarga San ini. 1123 tipe orang yang sama. Gilson Zan menatap Eriko Xie sejenak, seolah akhirnya teringat namanya, dia perlahan memanggil namanya, Eriko Xie. Eriko Xie melengkungkan bibirnya dan menunjukkan senyuman enggan. Meskipun dia tidak ingin membenci Gilson Zan, tetapi harus diakui bahwa Gilson Zan juga seseorang yang sangat berbahaya. Gilson Zan menatapnya dengan penuh minat, dan kemudian tampak kecewa lagi, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik dan pergi. Eriko Xie mengerutkan kening, ia merasa Gilson Zan sedang gila. Amandamu,
yang sedang duduk tidak jauh dari sana sambil minum jus semangka, melihat percakapan singkat antara Eriko Xie dan Gilson Zhan di matanya. Dia telah berhubungan dengan Eriko Xie cukup lama, dia memiliki pemahaman tertentu tentang diri Eriko Xie, jadi dia juga melihat dengan jelas ketakutan Eriko Xie terhadap Gilson Zhan. Dia menoleh ke arah Ricky Mo dan berkata, Eriko tampaknya sangat takut dengan Gilson. Setelah berbicara, dia menyadari bahwa Ricky Mo memandang Eriko Xie yang berada tidak jauh dengan ekspresi buruk. Matanya juga penuh dengan aura pembunuh. Amanda Mu merasa bahwa Ricky Mo mungkin sedang memikirkan cara untuk membunuh Eriko Xie. Dia mengira Ricky Mo tidak mendengarnya, jadi dia mengulurkan tangannya untuk menarik lengan Ricky Mo. Tapi Ricky Mo saat ini malah berkata, siapa yang bertemu dengan orang gila seperti ini? Amanda Mu terdiam seketika, lalu berkata, kamu membicarakan Gilson. Kalian sedang mengobrolkan aku. Suara laki-laki rendah terdengar dari samping. Amanda Mu menoleh dan melihat Gilson Zhan duduk di sofa di belakang mereka. Gilson Zhan pun bangkit, berjalan ke sisi tempat Amanda Mu dan Ricky Mo duduk di samping Ricky Mo, dan berkata dengan perlahan, pergilah. Ricky Mo meliriknya, menoleh dan berkata kepada Amanda Mu, aku akan pergi menyelesaikan urusanku, kamu tunggu aku di sini. Amanda Mu memandang Ricky Mo dan Gilson Zhan, lalu bertanya pada Ricky Mo dengan suara kecil, tapi, dia ada di sini. Ricky Mo berkata, kamu tidak perlu pedulikan dia. Ketika selesai berbicara, dia bangkit dan pergi, lalu dia mengatakan sesuatu kepada Gilson Zhan. Suaranya terlalu pelan, Amanda Mu tidak mendengarnya. Dia pun mengerti, Ricky Mo memberikannya kepada Gilson Zhan untuk menjaganya. Amanda Mu memandang Gilson Zhan dengan sedikit terkejut, tapi Ricky Mo ternyata menyerahkannya pada Gilson Zhan untuk menjaganya, sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan Gilson Zhan. Lagi pula, Ricky Mo bukanlah orang yang mudah mempercayai orang lain. Gilson Zhan tiba-tiba menoleh, dan berkata dengan nada yang sangat serius, apakah menurutmu aku lebih tampan dari Ricky? Apakah semua teman Ricky Mo sama seperti dia, tidak memiliki sopan santun? Amanda Mu tertegun sejenak sebelum berkata, kurasa tidak. Gilson Zhan mendengus, seolah merasa tidak tertarik. Amanda Mu mengulurkan tangan dan lanjut meminum jus semangka, lalu melirik ke sebelah, dan menyadari bahwa semua orang yang duduk di dekatnya telah menghilang. Seolah-olah dia membawa wabah penyakit di sini. Dia adalah seorang wanita yang duduk di kursi roda, tentu saja, dia tidak mungkin merupakan seseorang dengan membawa wabah penyakit. Kemudian, orang yang dihindari oleh mereka adalah Gilson Zhan yang duduk di sebelahnya. Dia merasakan Gilson Zhan di sampingnya menatapnya, dia pun menoleh dan melihat matanya sedikit bergeser, bukan sedang melihat wajahnya. Amanda Mu mengulurkan tangan dan menyentuh anting-anting bintangnya, apakah kamu melihat ini? Ketika bertemu di hotel kemarin, dia terus melihat anting-antingnya. Gilson Zhan tidak berbicara, bisa dibilang dia mengakuinya dalam diam. Amanda Mu juga menganggap anting-antingnya sangat indah, wajar jika seorang wanita terus menatap anting-antingnya. Gilson Zhan melihat lurus ke depan, dan dia tidak terlihat seperti pria yang pandai berdandan seperti wanita, dia tidak mungkin tertarik dengan aksesoris wanita, jadi. Apa yang dipikirkan Amanda Mu? Ia langsung tanyakan kepadanya, apakah kamu menyukai bintang? Kali ini, Gilson Zhan akhirnya bersedia mengeluarkan suara, ya. Amanda Mu tersenyum, apakah bintang adalah nama istrimu? Ekspresi Gilson Zhan yang awalnya sangat acuh, langsung berubah menjadi suram, tatapan matanya yang tajam sangat dingin. Namun Amanda Mu tidak takut sama sekali, melainkan memperdalam senyumnya. Dia tipe orang yang sama dengan Ricky Mo. Memang ekspresi wajahnya terlihat garang dan galak, tapi nyatanya, dia adalah orang yang berhati lembut. 1124 Dia juga bukan milikmu meskipun kamu menatapnya seperti itu. Gilson Zhan hanya menatap Amanda Mu sejenak, lalu dengan dingin membuang muka. Amanda Mu sedikit menundukkan mata, temperamennya hampir sama dengan Ricky Mo. Namun, dia sekarang mengerti mengapa Ricky Mo dengan tenang membiarkan Gilson Zhan menjaganya. Pencegahan terlalu kuat, tidak ada yang berani mendekat. Dan juga tenang. Namun masih akan ada pengecualian.
Amanda. Amandamu mengangkat kepalanya ketika mendengar suara tersebut. Ia melihat Kenzo Lee datang mendekatinya. Ricky Mo berkata sebelumnya bahwa dia mungkin bertemu banyak orang yang dia kenal, dan Amandamu sejak sudah siap mental. Sangat kebetulan, Kenzo Lee berdiri di depan Amandamu dengan senyum di wajahnya. Amandamu tampak berusaha menunjukkan sikap tenang pada ekspresi wajahnya, dia menatapnya dengan dingin. Perjamuan malam itu tampak sangat damai, tetapi Eriko Xie dan Kenzo Lee datang ke perjamuan ini, tetapi sebenarnya ada lonjakan kekecewaan di dalam hati. Tanpa menunggu Amandamu berkata, Gilson Zan di samping melihat dan tersenyum sini, kebetulan apa, jika Ricky tidak datang, apakah kamu akan datang? Amandamu seketika terdiam setelah mendengar ini. Gilson Zan tahu segalanya, dan berani mengatakan apapun. Kenzo Lee dengan tenang memandang Gilson Zan, tuan muda ketiga Zan, ini adalah urusanku dan Ricky. Benarkah? Lalu mengapa kamu menatap istrinya seperti itu? Dia juga bukan milikmu meskipun kamu menatapnya seperti itu. Gilson Zan bersandar di sofa dengan malas, tidak memperhatikan Kenzo Lee sama sekali. Emosi Kenzo Lee lebih kalem dibanding Eriko Xie, meski ekspresi wajahnya tampak buruk, dia tidak menunjukkan emosi yang jelas. Kenzo Lee berkata dengan suara yang dalam, tuan muda ketiga Zan mungkin memiliki kesalahpahaman terhadapku. Ini bisa dibilang kesalahpahaman, aku memiliki kesalahpahaman yang mendalam terhadapmu. Kenapa? Apakah kamu masih ingin berdiskusi denganku? Gilson Zan meringkuk bibirnya dan menunjukkan senyum mengejek. Kenzo Lee menegakkan sudut bibirnya dan tidak berbicara lagi. Dia melirik Amandamu, lalu berbalik. Amandamu tiba-tiba merasa telah salah paham dengan Ricky Mo. Ricky Mo berkata bahwa mulut Gilson Zan beracun, ternyata itu benar. Setelah meninggalkan Kenzo Lee, ekspresi Gilson Zan menjadi tidak sabar, seolah-olah terlalu malas berurusan dengan Kenzo Lee, namun karena kepercayaan Ricky Mo ia membantu Amandamu mengusir mereka. Amandamu memiringkan kepalanya dan berkata padanya, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih, ada waktunya kalian harus membayarnya kembali. Gilson Zan juga tidak malas, nada bicaranya lemah. Setelah itu, keduanya tidak berbicara lagi. Setelah beberapa saat, Ricky Mo pun kembali. Donnie mengikutinya dari belakang. Ekspresi keduanya terlihat sangat tenang, Amandamu tidak bisa menebak apa yang mereka lakukan. Apakah kamu lelah? Ricky Mo duduk sambil mengulurkan tangannya untuk merapikan rambut kecil dari telinganya. Tidak, Amandamu menatapnya sejenak dan bertanya, apa yang kamu lakukan dengan Donnie? Ketika dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk merendahkan suaranya, karena dia tahu bahwa Ricky Mo pasti tidak melakukan sesuatu yang bisa diucapkan dengan lantang. Ricky Mo tidak ragu-ragu, dia menunduk, lalu berkata, aku akan mengatakannya kepadamu ketika kembali ke hotel. Amandamu mengangguk, dan kemudian teringat Gilson Zan yang ada di sini sebelumnya. Ketika dia memiringkan kepalanya untuk melihat posisi di mana Gilson Zan berada, ternyata dia sudah pergi begitu lama. Ricky Mo tahu dia sedang mencari Gilson Zan dan berkata, jangan pedulikan dia. Amandamu berpikir tentang apa yang telah dilakukan Gilson Zan sebelumnya dan tersenyum, menurutku, kata-katamu benar, mulutnya benar-benar beracun. Ayo pergi, kembali ke hotel. Ricky Mo tidak ingin terus mengobrol tentang Gilson Zan dengannya. Tapi Amandamu penasaran dengan istri Gilson Zan, orang yang seperti apa istrinya. Mata Ricky Mo berubah saat melihatnya, memangnya, apa yang ingin kamu lakukan? Ayo pergi, kembali ke hotel. Dia tidak berani bertanya lagi. 1125 kamu baru saja memberi isyarat padaku. Setelah kembali ke hotel, Amandamu pergi mandi dulu. Ketika keluar, dia masih khawatir dengan ucapan Ricky Mo sebelumnya, dia akan menceritakan apa yang dia lakukan sebelumnya ketika kembali ke hotel. Ricky Mo bersandar di tempat tidur sambil memegang ponselnya, ia menatap ponsel tersebut dengan tanpa ekspresi. Amandamu pun menghampirinya dengan rasa penasaran, ia menoleh untuk melihat ponselnya, lalu mendengar suara riang Joanna Mo datang dari telepon, Mama. Kamu sedang melakukan panggilan video dengan Joanna, kata Amandamu terkejut. Ketika dia tadi baru keluar, dia melihatnya menatap ponsel tanpa ekspresi, dia pikir ada yang tidak beres.
Ricky Mo tahu bahwa Amanda Mu sekarang tidak bisa berdiri terlalu lama, jadi dia mengulurkan tangannya menarik Amanda Mu untuk duduk dan meletakkan ponsel di tangannya. Aku mandi dulu. Ya, Amanda Mu lupa apa yang dia akan tanyakan sebelumnya. Melihat Ricky Mo masuk kamar mandi, Amanda Mu bertanya kepada Joanna Mo dalam video, kamu dan papa melakukan panggilan video, kenapa kamu tidak berbicara dengannya? Joanna Mo memegang dagunya, menghela nafas dan berkata tak berdaya, aku tidak punya topik untuk dibicarakan dengannya. Amanda Mu tertawa geli mendengar kata-katanya. Joanna Mo di depannya adalah selimut empuk kecil yang menghangatkan hati, tetapi di depan Ricky Mo, dia sangat canggung. Ricky Mo canggung sebagai seorang ayah, dan Joanna Mo juga canggung sebagai seorang anak perempuan. Amanda Mu dan Joanna Mo mengakhiri obrolan mereka cukup lama. Saat mereka sedang mengobrol, tak lama Ricky Mo pun keluar dari kamar mandi. Setelah kembali, dia mengambil buku dan berbaring di tempat tidur. Amanda Mu memberikan ponselnya kepada Ricky Mo, sehingga Ricky Mo juga ikut dalam panggilan video tersebut. Ketika Joanna Mo melihat Ricky Mo muncul, dia mengerutkan hidungnya, dan Amanda Mu memberikan tatapan tidak setuju tanpa mengeluarkan suara. Joanna Mo memanggilnya, Papa. Ya, Ricky Mo menatapnya, suaranya tenang dan terdengar formal. Joanna Mo cemberut tidak puas. Amanda Mu menendang kaki Ricky Mo di dalam selimut. Ricky Mo menoleh ke arahnya, ekspresinya sedikit rumit. Saat berikutnya, Ricky Mo mengambil ponselnya dari tangannya dan berkata kepada Joanna Mo dengan nada serius, Joanna, kamu harus tidur lebih awal, selamat malam. Setelah berbicara, dia mematikan panggilan video tersebut tanpa memberi kesempatan kepada Joanna Mo untuk berbicara. Setelah itu, dia melempar telepon dan berbalik. Amanda Mu tercengang, apa yang kamu lakukan? Ricky Mo berkata dengan pelan di atasnya, kamu baru saja memberi isyarat padaku. Amanda Mu bereaksi, yang dia katakan adalah tendangan yang baru saja dia lakukan. Dia menggerakkan sudut mulutnya, sedikit terdiam, aku memintamu untuk mengatakan beberapa kata kepada Joanna, jangan terlalu acuh, turun. Ricky Mo berkata, aku tidak mau turun. Nada suaranya terdengar serius. Amanda Mu sedikit tersipu malu dan menahannya cukup lama, aku adalah orang yang sedang sakit. Ya, Ricky Mo mengangguk setuju, dan kemudian berkata lagi, jadi aku bisa menjagamu, kamu tidak perlu bergerak. Amanda Mu, ini bukanlah jawaban yang dia bayangkan. Ricky Mo sudah membungkuk untuk menciumnya, namun Amanda Mu memalingkan wajahnya untuk menghindar, dan ciumannya jatuh di pipinya. Setelah itu, ciuman kecil itu menyebar sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, Amanda Mu bangun, lalu bertemu dengan tatapan mata Ricky Mo yang dalam. Dia sedang duduk di tepi tempat tidur, memandangnya dengan cermat. Melihatnya bangun, ada sedikit kekhawatiran dalam nada suaranya, apakah kamu merasa baik-baik saja? Amanda Mu mengambil bantal dan memukulnya dengan kesal, dan mengucapkan sebuah kata dengan marah. Sial! Ricky Mo menangkap bantal dan menjulurkan kepalanya dari balik bantal, dengan senyuman dalam suaranya, semangatmu cukup baik. Amanda Mu mendengus, keluar kamu, aku mau pakai baju. Aku bisa membantumu. Pergi. Oh. Selanjutnya bab 1126 pria sial.